Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat GKJ Marguyudan, selamat berjumpa kembali di Resapi pada hari ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur karena pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami menghirup nafas kehidupan pemberian-Mu. Kami ingin mendasari kehidupan kami dengan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberikan firman-Mu dan memberikan Roh Kudus untuk dapat menolong kami, memahami dan juga melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih untuk memperhatikan secara khusus Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita senantiasa ditolong oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Nya, sehingga kita disebut sebagai yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika saya membaca Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 5 ini, saya teringat setidaknya dua kisah yang saya dengar ketika saya belajar tentang hikmat dari Timur Tengah. Yang pertama, saya membaca sebuah kisah yang bagi saya menarik. Ketika ada seorang bijak yang mengunjungi sahabatnya. Ketika dari jauh dia melihat sahabatnya itu dikerubuni oleh hewan-hewan yang ada di dalam hutan, seolah-olah, atau bukan seolah-olah, tapi dia menyaksikan bagaimana akrabnya sang sahabat itu bersama dengan hewan-hewan yang di hutan. Tapi ketika dia semakin dekat mendekati sahabat itu, hewan-hewan itu segera pergi, lari menjauh dari dia yang sedang mendekat pada sahabatnya itu. Lalu dia bertanya pada sang sahabat, kenapa ketika saya masih jauh, hewan-hewan itu bisa bercengkrama dengan kamu, tapi ketika saya mendekat, mereka malah pergi seolah-olah takut dengan aku. Dia lalu bertanya, sang sahabat itu bertanya kepada dia, apa yang baru saja kamu makan di rumah tadi? Lalu dia mengatakan bahwa saya memakan makanan yang mengandung lemak hewani. Lalu dia mengatakan wajar kalau hewan-hewan itu takut, karena kamu telah dianggap memakan sebangsa dia atau sebangsa hewan-hewan itu. Di sini kemudian dari kisah itu saya mencoba untuk merefleksikan bahwa ternyata sekitar kita itu bisa merasakan apa yang ada di dalam hati, meskipun kita tidak mengatakan atau kita tidak menyatakannya secara langsung. Hewan-hewan itu adalah representasi lingkungan atau orang-orang di sekitar kita yang dia akan merespon apakah orang itu mengancam atau orang itu membawa damai sejahtera. Ketika orang itu mengancam atau membuat mereka tidak nyaman, maka mereka akan menghindar. Tapi kemudian ketika mereka merasa bahwa orang itu membawa damai sejahtera, maka dia akan akrab dan senang bersama dengan orang itu. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua saya jumpai juga dari kisah klasik di Timur Tengah. Ketika ada seorang bijak akan berkunjung ke rumah muridnya,
muridnya memiliki anjing. Ketika dia diantar oleh muridnya yang lain untuk mengunjungi ke rumah salah satu muridnya itu, anjing yang dimiliki oleh murid yang dikunjungi itu menyalak dari kejauhan, menggonggong terus-menerus seolah-olah dia tidak mengizinkan ada orang yang datang mendekati rumah pemiliknya. Tapi ketika semakin dekat, anjing itu berubah. Anjing itu kemudian diam menggonggong, lalu kemudian mengibas-ibaskan ekornya seolah-olah ingin menyambut. Lalu kemudian ketika sang orang bijak ini semakin mendekati anjing itu seolah-olah kemudian mengenal sang bijak ini atau orang bijak ini, dan kemudian mengendus-endus dan kemudian menyambut dengan penuh keramahan, tidak seperti semula menggonggong. Sang murid kemudian berpikir di dalam hati, murid yang menemani sang bijak ini, bahwa kemudian dia belajar bahwa oh ternyata ketika orang itu memiliki kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu ditentukan oleh ketulusan hati, maka kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk anjing yang belum pernah berjumpa sama sekali dengan sang bijak itu malah justru menyambut dan juga mengibas-ibaskan ekor seolah-olah sudah mengenal sangat lama. Jadi dari dua kisah ini saya belajar bahwa lingkungan kita itu akan merespon persis seperti apa yang ada di dalam hati dan juga di dalam diri kita. Kita tidak bisa membohongi bahwa mungkin kita saja seolah-olah kemudian berkata kita ramah, tetapi orang itu akan bisa merasakan dan mengalami aura bahwa ada ketulusan atau ketidaktulusan. Apakah ini pura-pura atau ini betul-betul sebuah tindakan yang penuh dengan ketulusan. Nah, dua kisah itu saya tempatkan untuk membaca Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Di sini Yesus sebenarnya ingin mengatakan bahwa sumber kebijaksanaan, sumber damai sejahtera itu sebenarnya ketika kita menyatu dengan Sang Kristus yang menjadi sumber kebijaksanaan itu. Dan ketika kita menyatu, maka hidup kita justru akan memancarkan kedamaian, ketulusan yang direspon positif oleh sekitar kita. Kita tidak perlu mengatakan bahwa saya tulus kok, saya tidak bohong, saya jujur, saya tidak pura-pura. Tetapi kalau kita menyatu dengan sang sumber kebijaksanaan, kita menyatu dengan Sang Kristus, maka tanpa kita mengatakan bahwa kita jujur atau kita tidak bohong, orang lain di sekitar kita itu akan bisa merasakan auranya, bahwa dia jujur, dia itu baik, dia tidak pura-pura, tanpa kita katakan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita menyatu dengan sang sumber kehidupan dan sumber kebijaksanaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, seringkali relasi kita dengan sesama, dengan Allah, dengan lingkungan, itu menjadi tidak begitu baik. Karena tanpa sadar, kita ini melakukan kepura-puraan. Kita ini melakukan ketidakjujuran di dalam hati. Oleh karena itu, keramah tamahan, damai sejahtera menjadi berkat. Itu hanya bisa terjadi kalau kita menyatu dengan sang sumber kehidupan. Dua kisah tadi adalah kisah yang sederhana yang menunjukkan bahwa ketika kita betul-betul menyatu dengan sang sumber itu, maka hewan siapapun juga akan merasa nyaman dan damai sejahtera dengan kita, karena kita memancarkan aura kasih Sang Kristus yang menjadi sumber kebijaksanaan dan kehidupan kita itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika pada saat ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, kiranya kita semakin kuat terikat dan menyatu dengan sang sumber kehidupan kita, sehingga hidup kita benar-benar membawa damai sejahtera dan berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk terus menyatu dengan Engkau lewat doa, lewat persekutuan pribadi, dan lewat komunikasi yang terus terjalin bersama dengan Engkau. Ketika hati kami menyatu dengan Engkau, maka kami akan dihantarkan
untuk menampilkan kehidupan yang berkenan kepadamu, tanpa kami harus berpura-pura, tanpa kami harus kemudian berusaha meyakinkan sesama kami, tapi itu akan dengan sendirinya terpancar lewat aura tindakan, aura perkataan, dan bahkan aura kehidupan. Ajar kami di minggu-minggu Prapaskah ini belajar tentang cinta kasih-Mu dan belajar menyatu dengan cinta kasih-Mu itu sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kiranya Tuhan senantiasa menyertai aktivitas dan pelayanan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.